Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 17. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kang Maru akhirnya tiba di mana ia dengan cepat langsung mencetak 1 gol dengan permainan umpan cepatnya. Ia bersorak dengan lantang mengatakan kepada timnya bahwa mereka masih bisa memenangkan pertandingan ini. Mendengarnya mereka semua terdiam memandangi Kang Maru, merasa kalau Kang Maru benar-benar terlihat keren. Mereka bahkan merasa terharu hanya dengan melihat Kang Maru yang membuat mereka merasa bersemangat kembali. Sontak Jong Sanwon bersorak dengan lantang dan penuh semangat menanyakan kepada pemain bertahan apakah mereka hanya akan membiarkan Kang Maru berjuang sendirian. Jong Sanwon meminta mereka agar melupakan masalah yang sebelumnya dan lebih baik mereka fokus untuk bertahan. Jong Sanwon menegaskan bahwa ia berada di sini untuk membantu mereka semua berjuang bersama. Sementara itu Park Cha-dol dengan cepat menghampiri Hong Hak-chul, menempelkan mic di wajahnya dan menanyakan bagaimana perasaan Hong Hak-chul setelah kebobolan oleh tim pemula seperti tim SMA Haja. Hong Hak-chul menjawabnya dengan mic yang menempel di pipi bahwa jika tim mereka kebobolan 1 gol karena pemain belakang, maka pemain penyerang mereka akan mencetak gol 2 kali lipat dari gol itu. Setelah menjelaskannya, sontak ia langsung menarik leher Park Cha-dol sambil tertawa merasa kesal menanyakan bisakah Park Cha-dol meletakkan mic-nya dengan benar. Pertandingan kemudian kembali dilanjutkan di mana Lee Jae-ho menyerang membawa bola dan dikawal oleh Lee Min-yong. Lee Min-yong mencoba merebut bola dengan mengadu kekuatan mereka, namun tentu saja ia kalah karena lawannya adalah Lee Jae-ho yang memiliki tenaga yang kuat. Dari depan Jones kemudian muncul untuk membantu di mana saat ini kondisinya menjadi 2 lawan 1. Namun dengan mudahnya Lee Jae-ho mendribel melewati mereka dengan skill dan kecepatannya yang luar biasa tanpa kesulitan sama sekali. Mereka berdua berakhir saling bertabrakan dan gagal menghentikan Lee Jae-ho yang melaju cepat ke depan. Melihat Johnny yang hanya berdiam di garis pertahanan, sontak Jong Sanwon mendorongnya untuk pergi membantu mereka menghentikan Lee Jae-ho. Johnny dengan cepat berlari menghampiri Lee Jae-ho untuk menghadangnya. Sementara Jong Sanwon ia fokus memperhatikan kemungkinan Lee Jae-ho akan memberikan umpan kepada rekannya. Sontak Lee Jae-ho benar melakukan umpan ke dalam di mana bola menuju ke arah Sim Yong-so yang dijaga oleh Kang Maru. Jong Sanwon sendiri ia fokus memperhatikan Shin Dong-wook dan bukan bolanya. Bola yang mengarah kepadanya dilepaskan begitu saja oleh Sim Yong-so di mana dari belakang Shin Dong-wook sudah siap menyambut bola tersebut. Sebelum bola sampai kepadanya ia langsung bersiap melepaskan tendangan kuat ke arah gawang. Bola tersebut melaju dengan sangat cepat mengincar sudut kanan gawang. Di waktu yang bersamaan Jong Sanwon tiba-tiba saja muncul dan memasang wajahnya tepat ke arah bola melesat. Hantaman keras seketika terjadi di mana bola tersebut mengenai wajah Jong Sanwon dan melambung tinggi ke udara. Shin Dong-wook yang melihatnya mengatakan dengan santainya kalau itu pasti sakit. Bola terlihat melambung tinggi ke udara di mana para pemain sudah siap menunggu di bawah untuk saling memperebutkan bola. Penjaga gawang kita sebut saja Geon dengan perasaan khawatir menanyakan kepada Jong Sanwon apakah dia baik-baik saja. Dengan wajah yang terlihat kacau, Jong Sanwon menjawabnya bahwa ia baik-baik saja. Ia meminta Geon agar jangan sampai membiarkan bola masuk ketika bola menghampirinya dengan keras dan cepat. Sementara itu bola berhasil diamankan oleh Sung Siwo yang langsung melakukan umpan lambung kepada si Jambul Merah yang berada jauh di depan. Tepat saat Jambul Merah mendapatkan bola ia juga langsung memberikan umpan kepada Lee Min-yong yang berlari ke depan tanpa penjagaan. Lee Min-yong mendribel cepat bola ke depan sambil bergumam mengatakan kalau mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia melirik ke sana kemari mencari Yong Jae, namun Yong Jae dikawal ketat oleh pemain lawan. Begitu juga dengan si Jambul Merah, ia juga dijaga dengan ketat yang membuat Lee Min-yong merasa kesal karena tak ada yang bisa ia berikan bola. Ia lalu melirik Kang Maru yang berlari di sebelah kirinya dan bergumam mengatakan bahwa sampai mati pun ia tidak akan mengumpan kepadanya. Dengan perasaan kesal Lee Min-yong akhirnya memutuskan untuk menerobos saja daripada harus memberikan bolanya kepada Kang Maru. Pemain bertahan lawan sontak meluncur melakukan tackle yang membuat Lee Min-yong terjatuh dan kehilangan bola. Lee Min-yong tersungkur di tanah dan berteriak memanggil wasit kalau ini adalah pelanggaran. Namun wasit tersebut tidak menganggapnya sebagai pelanggaran sehingga pertandingan terus dilanjutkan. Sontak Kang Maru tiba-tiba muncul dan langsung membawa bola muntahan yang dilepaskan Lee Min-yong. Melihatnya Lee Min-yong dengan cepat bangkit sambil mengumpat menyebut Kang Maru bajingan sialan. Ia berlari mengejar Kang Maru dari belakang dengan raut wajah penuh kekesalan
pelan-pelan bergumam mengatakan kalau ia tidak boleh membiarkan Kang Maru mencuri perhatian lagi. Kang Maru dengan cepat berada di depan gawang di mana saat ini ia berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Jambul merah berteriak meminta Kang Maru untuk melakukan tembakan dan mencetak gol lagi. Begitu juga dengan Yongjae, ia berteriak menyemangati Kang Maru untuk melakukan tembakan. Kang Maru pun mengangkat kakinya dan bersiap melepaskan tembakan ke arah gawang yang tepat berada di hadapannya. Namun Kang Maru tak jadi melakukan tembakan dan lebih memilih mengumpan ke samping padahal ia tepat berada di depan gawang berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, dan orang yang Kang Maru berikan umpan ternyata adalah Lee Min-yong yang begitu tak menyangka dengan kejadian ini, ia tercengang memasang ekspresi tak terduga bertanya-tanya apa yang dilakukan Kang Maru. Hanya dengan sedikit sentuhan Lee Min-yong berhasil memasukkan bola tersebut ke dalam gawang lawan dengan sangat mudahnya. Ia benar-benar terdiam dan tak percaya dengan kejadian ini, hanya bisa memandangi bola yang disentuhnya masuk ke dalam gawang. Sontak pemain lainnya langsung menghampirinya dengan raut wajah begitu sangat kegirangan menyebut-nyebut nama Lee Min-yong. Mata Lee Min-yong hanya tertuju kepada Kang Maru yang tertawa begitu bahagia menghampirinya yang entah apa yang dipikirkan oleh Lee Min-yong. Diceritakan 1 tahun sebelumnya saat Lee Min-yong masih menjadi anggota baru di sebuah klub sepak bola, anak-anak lainnya menertawakan dan meremehkannya menyebutnya pecundang hanya karena ia memakai kacamata. Lee Min-yong memiliki penglihatan yang buruk sehingga itulah ia menggunakan kacamata. Anak-anak lainnya begitu meremehkannya terutama seorang pemain bernama Myung-won yang merupakan anak tahun kedua. Ia menghina Lee Min-yong secara terang-terangan sambil tertawa menanyakan bagaimana cara Lee Min-yong bisa bermain sepak bola saat dia tidak bisa melihat dengan baik. Lee Min-yong sama sekali tak menanggapi mereka dan membiarkan mereka terus menghinanya. Hingga suatu hari Myung-won yang kesal karena terus diabaikan tiba-tiba saja langsung menyerang Lee Min-yong sambil tertawa penuh kegirangan. Min-yong mencari alasan dengan mengatakan kalau ia merasa tidak terima jika hanya Lee Min-yong yang boleh membawa HP sedangkan yang lainnya tidak diperbolehkan. Anak-anak lainnya pun mulai ikut terhasut berniat memberikan pelajaran kepada Lee Min-yong karena merasa tidak terima. Lee Min-yong akhirnya dihajar habis-habisan hanya karena alasan konyol. Ia padahal hanya diam dan tak membuat masalah sama sekali namun anak-anak lainnya memperlakukannya dengan kejam. Dengan kejadian ini Lee Min-yong akhirnya memutuskan pindah sekolah dan bergabung dengan klub sepak bola SMA Haja. Di sana ia juga merasa takut bahkan tak berani menatap para pemain lainnya karena takut jika kejadian sebelumnya terjadi lagi kepadanya. Namun Jambul Merah dan Yongjae sangat menyambut hangat kedatangannya dan memperlakukannya dengan sangat baik dan juga sebagai teman, sehingga itulah yang membuat Lee Min-yong kembali merasa bahagia dan hidup, tidak peduli seberapapun kemampuannya bermain bola, dia bahagia karena memiliki teman seperti mereka. Lee Min-yong pun berhasil beradaptasi dengan baik dalam tim. Yongjae dan Jambul Merah sangat senang saat bermain karena Lee Min-yong selalu mengoper bola kepada mereka. Itulah alasan Lee Min-yong hanya selalu memberikan umpan kepada mereka karena mereka berdua memperlakukannya dengan baik. Selain itu Lee Min-yong juga tak ingin jika mereka berdua mengabaikannya dan kembali dibuli lagi. Namun, sejak kemunculan Kang Maru kecintaannya terhadap sepak bola mulai pudar, Yongjae diusir dari klub yang menurutnya semuanya adalah gara-gara Kang Maru, sementara Jambul Merah posisinya di klub terancam yang membuatnya tertekan, dan sebenarnya tanpa sadar selama ini Lee Min-yong tidaklah bermain bola melainkan bermain politik, dia melakukan itu karena dia tidak mau untuk dikesampingkan lagi dan dibuli. Sementara itu pertandingan terus berjalan di mana Lee Min-yong akhirnya merasakan sensasi yang berbeda karena Kang Maru memperlakukannya layaknya pemain dan merasa tidak terpojokkan. Kang Maru kemudian memberikan bola padanya di mana Lee Min-yong benar-benar merasa bersemangat. Ia bergumam mengungkapkan bahwa saat ia berada di dekat Kang Maru ia merasa sepertinya semua orang menonton setiap gerakan dan kemana ia pergi yang rasanya sangat menyenangkan karena ia merasa tidak diabaikan. Dengan cepat Lee Min-yong kembali mengembalikan bola kepada Kang Maru yang berlari menghampirinya. Setelah itu ia dengan cepat berlari mencari posisi untuk membantu Kang Maru. Ia bergumam mengatakan kalau ia harus melakukan yang terbaik untuk membalas perasaan ini. Umpan 1-2 yang sangat baik dan cepat dimainkan mereka berdua menembus pertahanan lawan. Lee Min-yong mendribel bola dengan perasaan senang dan berdebar mendekati gawang lawan. Pemain bertahan lawan merasakan ancaman di mana mereka dengan cepat mencoba menghentikan Lee Min-yong. Sebelum pemain
pemain lawan mendekatinya, Lee Minyong langsung memberikan bola kepada Kang Maru yang berada di belakangnya sambil bergumam mengatakan kalau bermain sepak bola dengan Kang Maru ternyata sungguh sangat menyenangkan. Sebelum bola sampai, Kang Maru sudah bersiap memberikan umpan kepada Sung Siwo yang menyelinap masuk ke pertahanan lawan. Umpan lambung yang cukup keras langsung dilepaskan Kang Maru menuju ke arah Sung Siwo yang tepat berada di depan gawang tanpa penjagaan sama sekali. Bola tersebut berhasil mendarat di kepala Sung Siwo dengan baik, di mana ia langsung memberinya sedikit tekanan untuk mengubah arah bola. Bola tersebut melaju cukup cepat melewati penjaga gawang lawan, yang hasilnya bola tersebut berhasil masuk dengan sangat baik dan dengan ini mereka berhasil mencetak 3 gol dengan waktu singkat. Setelah kedatangan Kang Maru, Sung Siwo berlari dan langsung merangkul Lee Minyong dengan sangat senang sambil memujinya karena telah bermain bagus bersama Kang Maru, di mana anak-anak lainnya dari belakang mengikuti mereka dengan penuh bahagia. Lee Minyong tersenyum kegirangan mengatakan kalau ini benar-benar sangat menyenangkan. Dua pria pencari bakat ini pun merasa tertarik dengan Lee Minyong karena menurut mereka umpan dan permainan Lee Minyong cukup baik, terutama saat Lee Minyong memberikan umpan dengan kaki belakangnya. Sementara Na Sunmi ia lebih tertarik dengan Kang Maru dan terus memandanginya sambil tersenyum. Ia bertanya-tanya dari mana asalnya bocah ajaib itu. Sementara di luar lapangan semua pemain cadangan bersorak begitu antusias mengatakan bahwa SMA Haja adalah yang terbaik. Yuna sendiri ia terdiam dan tak menyangka hanya fokus memandangi Kang Maru bertanya-tanya apakah ini memang adalah Kang Maru pria gendut yang ia kenal. Lee Jae-ho kemudian menghampiri Shin Dong-wook dan memberitahunya kalau Kang Maru adalah orang yang ia ceritakan. Shin Dong-wook pun memandangi Kang Maru dengan ekspresi datar tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Lee Jae-ho memberitahukan jika Shin Dong-wook menandainya maka bocah itu akan membuat umpan balik, dan jika mereka tidak menandainya dia akan membuat umpan ke depan. Lee Jae-ho mengungkapkan bahwa bertahan melawan bocah itu akan sangat susah. Dia seperti memiliki mata di belakang kepalanya yang bisa melihat semua apa yang terjadi di lapangan. Lee Jae-ho menegaskan bahwa ia hanya ingin mengatakan kalau bocah itu bisa dengan cepat beradaptasi untuk membantu pemain di sekitarnya. Dia memang menakutkan yang sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membuat pemain di dekatnya ketakutan. Mendengarnya Shin Dong-wook mengatakan sepertinya ini akan menarik karena dengan hanya satu pemain bisa mengubah skor sebesar ini dalam waktu singkat. Tapi walaupun begitu Shin Dong-wook mengungkapkan kalau ia masih belum benar-benar yakin bocah itu memang memiliki kemampuan. Sementara itu Hong Hak-chul tersenyum bahagia juga mengatakan kalau sepertinya ini menarik. Ia lalu berteriak meminta pemain bernama Jong Pil untuk masuk menghentikan Kang Maru. Mendengarnya Jong Pil tertawa kegirangan layaknya penjahat sambil mengatakan kalau ia akan melakukan yang terbaik. Dengan masuknya Jong Pil pemain cadangan lainnya merasa ketakutan dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang dipikirkan pelatih mereka sampai harus mengizinkan Jong Pil bermain dalam latihan tanding seperti ini. Mereka mengatakan kalau mereka sangat bersyukur karena satu tim dengan Jong Pil dan tidak menjadi musuh. Di luar lapangan saat Jong Pil sedang bersiap-siap ia menanyakan kepada Park Chadol siapakah nomor punggung 18 itu. Park Chadol menjawabnya kalau itu adalah pemain pemula mereka bernama Kang Maru. Park Chadol begitu antusias menjelaskan tentang Kang Maru dan mengatakan kalau mereka sangat bangga dengannya. Mendengarnya Jong Pil dengan tatapan mengerikan menanyakan apakah dia adalah Kang Maru yang dulunya gendut. Dengan penuh semangat Park Chadol membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan kalau Kang Maru dulu sangat terkenal karena menjadi pesuruh di SMP bahkan di SMA Haja sebelum dia bergabung dengan klub sepak bola. Sontak Jong Pil tertawa sangat kegirangan menatap ke arah Kang Maru di mana ini membuat Park Chadol bertanya-tanya apa yang terjadi. Jong Pil akhirnya masuk menggantikan Sim Yong So berlari dengan sangat kegirangan menghampiri Kang Maru. Sim Yong So yang melihat ekspresinya bertanya-tanya apa yang membuat iblis itu begitu bersemangat. Jong Pil seketika muncul di belakang Kang Maru dengan ekspresi yang sangat menyeramkan sambil mengatakan lama tidak bertemu, di mana raut wajah Kang Maru terlihat sangat ketakutan dengan keringat yang bercucuran deras. Jong Pil berbisik meminta Kang Maru untuk segera menjawabnya jika pemiliknya memanggilnya. Sontak Kang Maru merinding dan semakin sangat ketakutan tak bisa berkata-kata. Ia pun mengingat kembali masa lalunya di mana ia dihajar habis-habisan dan diperlakukan dengan kejam oleh Jong Pil dan anggotanya. Ia dibuli setiap hari dan diperlakukan sangat buruk dan tidak manusiawi. Itulah mengapa Kang Maru menjadi sangat ketakutan dengan keberadaan Jong Pil karena itu mengingatkannya dengan kejadian di masa lalu yang menyakitkan. Sontak Jong Pil langsung melayangkan tinjunya meminta Kang Maru untuk mengingat kembali sensasi rasa sakit yang pernah dia rasakan. Jong Pil melakukannya saat pertandingan sedang berlangsung dan menghindari penglihatan wasit sehingga tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Kang Maru mengerang kesakitan memegang rusuknya yang sangat kesakitan,
Lee Minyong yang melihatnya dengan cepat berlari menghampiri Kang Maru menanyakan apa yang sedang terjadi dan menanyakan apakah Kang Maru baik-baik saja. Sung Siwoyak tak mengetahui apa-apa berteriak meminta mereka berdua untuk segera kembali ke garis pertahanan. Lee Minyong akhirnya terpaksa meninggalkan Kang Maru dan berlari mundur untuk bertahan. Namun seketika bola malah kembali dan tepat mengarah kepada Kang Maru. Sung Siwo berteriak meminta Kang Maru untuk fokus dan jangan hanya tinggal diam. Hantaman keras seketika mendarat di mana Jong Pil sengaja melakukannya dengan alasan perebutan bola. Kang Maru sempat kehilangan kesadaran untuk beberapa saat akibat benturan keras yang mengenainya. Namun ia kembali sadar dan menahan dirinya agar tidak terjatuh. Tak berhenti sampai di situ saat Jong Pil mendarat ia menginjak kaki Kang Maru seolah-olah itu tidak disengaja. Kang Maru mengerang kesakitan memegang kakinya di mana Jong Pil berlari merasa puas tanpa merasa bersalah sama sekali. Park Chadol dan Yuna yang melihat kejadian barusan berteriak dengan perasaan khawatir mengatakan kepada wasit kalau itu tadi adalah sebuah pelanggaran yang disengaja. Sung Siwo yang juga menyadarinya dengan perasaan kesal menghampiri Jong Pil berteriak mengatakan kalau Jong Pil pasti sengaja melakukannya. Wasit yang tidak melihat apa yang terjadi malah menyalahkan Sung Siwo karena telah membuat keributan. Jong Pil berpura-pura ketakutan dan menanyakan mengapa Sung Siwo begitu kasar kepadanya. Sung Siwo yang mendengarnya benar-benar merasa kesal dan mengumpat menyebutnya bajingan sialan. Ia sangat ingin menghajarnya namun Jambul Merah menghentikannya karena jika Sung Siwo marah maka bajingan itu akan mendapatkan apa yang dia mau. Wasit pun memperingati Sung Siwo untuk berhenti bertingkah seperti ini karena jika tidak ia mengancam akan memberinya kartu peringatan. Raut wajah Sung Siwo benar-benar sangat murka namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Yong Jae kemudian menghampiri Kang Maru dan menanyakan apakah dia baik-baik saja di mana Kang Maru terus memegangi kakinya dengan tubuh yang bergetar. Sisi lain Kang Maru kembali muncul yang sangat ingin keluar dari kurungannya. Jong Pil melintas di hadapan Kang Maru sambil tertawa menanyakan apakah Kang Maru baik-baik saja. Yuna yang melihat kondisi Kang Maru merasa sangat khawatir, ia bahkan menangis mengatakan mengapa pemain itu terus menyiksa Kang Maru. Park Chadol dengan perasaan kesal mengungkapkan bahwa bajingan sialan itu mencoba mengintimidasi Kang Maru saat wasit tidak melihatnya. Sementara Hong Hakchul ia tersenyum puas mengatakan kalau Jong Pil memanglah pemain yang kuat dengan banyak taktik yang dia punya. Sambil melihat ke arah Kang Maru Hong Hakchul menegaskan kalau dia harus menjadi pemain yang tangguh karena di luar sana pemain pro lebih liar dan licik. Jika dia tidak bisa bertahan hanya karena hal kecil semacam ini maka lebih baik dia menyerah sekarang. Pertandingan kembali dilanjutkan di mana Jong Pil terus menjalankan aksinya mengincar Kang Maru tanpa ampun. Pada saat tidak ada yang mengawasi terutama wasit Jong Pil terus menjalankan aksinya mengincar Kang Maru terus-menerus. Mereka yang berada di luar lapangan dengan jelas melihat semua apa yang terjadi dan berteriak meminta wasit untuk melihat Kang Maru. Yuna menangis merasa sangat khawatir berteriak meminta Kang Maru untuk segera keluar daripada ia harus diperlakukan dengan kejam seperti ini. Sifat lain Kang Maru semakin ingin keluar di mana ia berteriak di dalam kepala Kang Maru menyebutnya dasar bocah bodoh. Ia menyuruh Kang Maru untuk melakukan sesuatu jika ia tak ingin tersiksa seperti ini. Sementara itu Jambul Merah yang tak bisa menahan amarahnya sontak langsung melayangkan tangannya mengincar Jong Pil yang mendarat tepat sasaran. Ia mengumpat dan menanyakan mengapa Jong Pil terus mengincar Kang Maru. Jong Pil berbaring di tanah berpura-pura sangat kesakitan di mana wasit berlari menghampiri mereka sambil meniup peluit. Jambul Merah menyebut Jong Pil dasar manusia rendahan yang tidak berguna dan menegaskan apakah Jong Pil berpikir kalau mereka hanya akan duduk diam saja melihat rekan mereka diperlakukan dengan kejam. Pertengkaran antara pemain akhirnya terjadi di mana mereka sama-sama saling membela anggota mereka. Penjaga gawang lawan kita sebut saja baik Nelson menghampiri Jong Pil dengan perasaan khawatir menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun Jong Pil malah terlihat tertawa begitu sangat kegirangan menikmati aksinya yang membuat Nelson bertanya-tanya apa yang salah dengan bocah ini. Sementara itu wasit pun akhirnya mengeluarkan kartu merah kepada Jambul Merah karena telah melakukan penyerangan. Sementara yang lainnya diberikan kartu kuning sebagai peringatan terakhir jika mereka membuat keributan lagi. Sung Do-shik yang merasa tidak terima dengan perasaan kesal meraih kera baju Hong Hakchul dan mengumpat menanyakan mengapa hanya pemainnya yang dikeluarkan padahal jelas-jelas mereka semua melihat kalau pemain
pemain bernama Jongpil bajingan itulah yang telah bermain curang. Sung Do-sik menanyakan apakah mungkin Hong Hak-chul telah membayar wasitnya. Dengan santainya Hong Hak-chul meminta Sung Do-sik untuk melepaskannya dan lebih baik dia pergi memarahi wasitnya karena yang mengeluarkan pemainnya bukanlah dia. Sontak Sung Do-sik berteriak dengan lantang mengumpat menyebut wasit tersebut dasar wasit sialan. Ia mengatakan kepada wasit itu jika dia sudah disuap untuk pertandingan ini maka ia bisa memberikan yang lebih banyak tidak peduli berapa banyak Hong Hak-chul membayarnya. Hakim garis pun mencoba menghentikan aksi Sung Do-sik dan menegaskan kalau mereka sama sekali tidak disuap dan mengancam akan mengusir mereka jika terus membuat keributan seperti ini. Sung Do-sik yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya menyerah dan berbaring di lantai sambil terus mengumpat dan mengoceh mengatakan kalau pertandingan ini sungguh tidak adil dan tidak sah. Jambul Merah akhirnya terpaksa keluar dari pertandingan dan meminta Sung Siwo untuk mengendalikan dirinya agar tidak dikeluarkan juga. Ia meminta Sung Siwo untuk segera membuat rencana tentang bagaimana mereka akan memainkan pertandingan ini tanpa dirinya. Jambul Merah pun berjalan keluar lapangan sambil tersenyum memberi semangat kepada Kang Maru untuk menguatkan dirinya. Sementara itu Yuna terus saja berteriak dan menangis dengan perasaan sangat khawatir menyebut Kang Maru dasar bodoh memintanya untuk segera keluar. Sosok lain dari Kang Maru semakin terlihat jelas yang kedua kakinya terlihat terpasang rantai. Ia seketika mengangkat wajahnya dengan tatapan yang terlihat menyeramkan mengatakan ini semua sungguh omong kosong. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.